Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 8. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemaparan ini merupakan tugas 1.1A8 pada modul 1. Dengan saya, Dani Mardani SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur, dari SD Negeri Mekarjaya. Dengan fasilitator saya, Bapak Sesep Ferdiansyah Saiful Hijrah SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Imas Susilawati SPD. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, peran guru sangat dominan daripada peserta didik. Nah, seringkali pembelajaran berpusat pada guru saja, sehingga kita merasa capek dan lelah dalam memberikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, interaksi hanya satu arah atau peserta didik kurang aktif dan motivasi dalam belajar. Nah, di sini saya sering merasakan bahwa para siswa ketika dalam pembelajaran hanya diam saja, sehingga membuat saya bingung apakah para siswa paham atau tidak dengan pembelajaran yang telah saya berikan. Yang ketiga, suasana kelas yang tertib dan siswa paham pembelajaran adalah fokus utama saya. Seringkali saya beranggapan bahwa siswa datang ke sekolah hanya untuk mendapat transfer ilmu dari guru saja. Yang keempat, penggunaan metode dan media pembelajaran yang monoton. Nah, seringkali saya menginginkan bahwa para siswa diam untuk mendengarkan penjelasan materi dari saya. Nah, di sini saya kurang mengetahui bahwa karakteristik setiap siswa itu berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Ada siswa yang bisa belajar lewat audio, visual, atau kinestetik. Nah, dalam hal ini saya kurang memahami karakteristik peserta didik sehingga penggunaan metode, media, dan bahan ajar yang masih bersifat monoton. Dan yang kelima, merasa gagal jika sebagian besar siswa tidak mengerti atau tidak tuntas. Saya masih berpikiran bahwa target pembelajaran bisa dikatakan sukses jika para siswa memperoleh nilai yang bagus atau mencapai KKM. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak dengan cara memberikan persepsi pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Dengan begitu, peserta didik menjadi antusias dan muncul rasa ingin tahu serta aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang kreatif dan inovatif melalui penggunaan metode, media ajar yang variatif dan menarik, serta dengan memberikan games edukasi untuk menghindari rasa bosan ketika melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, menghargai setiap karakteristik siswa dengan menghilangkan punishment, serta memberikan apresiasi atau reward kepada siswa agar mereka termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan zaman. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Jadi, kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang senantiasa menyenangkan bagi siswa. Salah satunya dengan cara menyelipkan games yang berkaitan dengan kearifan lokal budaya pada materi pembelajaran. Nah, yang ketiga, menerapkan sistem AMOM atau asah, asih, dan asuh dalam pembelajaran. Nah, dalam penerapannya di kelas, kita sebagai pendidik tidak lagi berprinsip untuk menuntut, akan tetapi menuntut. Yang keempat, pembelajaran dengan penanaman aspek budi pekerti. Nah, di sekolah kami, SD Negeri Mekarjaya, ada program pembiasaan moral etika berupa program keagamaan dan 5S: senyum, sapa, salam,
sopan, dan santun. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pada era globalisasi sekarang terjadi penggerusan nilai-nilai budaya pada anak. Nah, karena saya ada di Kabupaten Cianjur, saya sering mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai budaya yang ada di antaranya adalah 7 pilar budaya, yaitu Ngaos, Maos, Maipo, Tatanen, Tangines, Somea, dan Sauyuna. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah banyak hal yang bisa kita ambil dan terapkan dari dasar pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara pada proses pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah. Salah satu contohnya adalah bahwa pendidikan itu tidak hanya fokus pada proses transfer ilmu saja, namun kita juga bisa memberikan keteladanan yang baik sesuai dengan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong yang bisa kita gambar dan beri warna seenaknya. Nah, setiap anak sudah memiliki garis-garis kodrat sendiri, yaitu berupa garis-garis samar. Nah, tugas kita adalah menebalkan garis-garis kebaikan sesuai minat, bakat, keunikan, dan keistimewaan dari peserta didik dan membiarkan garis-garis yang dianggap sebagai karakter jahat, bahkan membiarkannya hingga tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan materi saya, koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak.